Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, mata kuliah teori praktek siaran radio akan membahas mengenai tim produksi atau orang-orang yang tergabung dalam sebuah proses untuk membuat sebuah konten atau membuat program siaran radio yang baik. Kita mulai, teman-teman, tim produksi siaran radio. Teman-teman, ketika kita ingat waktu kita belajar mengenai manajemen media massa, bicara soal sebuah instansi atau institusi sebuah media penyiaran, kenapa menjadi sulit manajemennya? Karena ada beberapa hal yang akan kita urus. Pertama, bicara soal bagaimana peralatannya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian bagaimana membahas mengenai setelah ada program, bagaimana cara memasarkannya supaya program atau konten program ini bisa didengar oleh orang banyak. Dan salah satu yang penting adalah bagaimana mengelola sumber daya manusianya, baik itu yang di dalam manajerialnya maupun di dalam tim produksinya untuk membuat konten atau membuat program baik itu televisi maupun radio. Fokusnya hari ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai tim produksi yang ada di dalam sebuah siaran radio. Kira-kira siapa saja ya? Kita lihat bersama. Untuk menghasilkan konten siaran radio, teman-teman, dibutuhkan sumber daya untuk memproduksinya. Baik itu peralatan, sumber daya keuangan, sumber daya manusia yang akan kita bahas hari ini. Beberapa program ternyata memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, teman-teman. Kalau kita ingat materi yang di awal kemarin, ada banyak sekali program-program radio yang berkembang sekarang. Misalkan ada talk show, ada diskusi, ada kuis, ada yang entertain, ada program musik, ada top 40, dan lain-lain. Nah, hari ini akan saya jelaskan mengenai beberapa tim produksi yang dibutuhkan untuk berbagai jenis program radio tadi. Silakan teman-teman bisa dibuka lagi materi mengenai jenis program siaran radio. Nah, sebelum kita masuk secara spesifik, ada 4 posisi kunci dalam stasiun radio, teman-teman, yang saya jelaskan menjadi kualifikasi sumber daya manusia di dalam radio. Nah, ini saya ambil dari buku yang saya referensikan di awal perkuliahan, buku Mas Diki. Yang pertama adalah manajer operasional. Tugasnya apa? Nih, mewakili pemilik radio dalam mengembangkan kebijakan stasiun. Setelah mengembangkan kebijakan stasiun, memantau bagaimana pelaksanaannya, bikin perencanaan, kemudian melihat bagaimana pelaksanaan, mengatur kinerja staf administrasi. Silakan diingat-ingat materi manajemen media massanya, kemudian produksi, kemudian kinerja penyiaran, kinerja keuangan, serta manajer operasi ini bekerja sebagai ketua penghubung radio dengan masyarakat dalam berbagai bentuk. Jadi ini mengenai operasi manajemen perusahaan atau institusi instansi radionya. Manajer operasi. Posisi kunci yang kedua, ada direktur program, teman-teman istilahnya. Bertugas mengembangkan dan melaksanakan format stasiun, mengatur dan membuat jadwal staf produksi dan penyiaran, memelihara perbendaharaan musik, mengikuti perkembangan keradioan, serta menerapkan dalam kerja rutin penyiaran. Nah, seorang direktur program ini fungsinya agak berbeda dari manajer operasi. Tentu saja manajer operasi fokus kepada bagaimana radio itu agar tetap bisa berjalan. Sementara direktur program fokusnya ada pada bagaimana program atau konten itu harus ada dan sesuai dengan visi dan misi radionya. Melaksanakan format, membuat jadwal, produksi, kemudian bicara soal musik, perkembangan keradioan. Oh, sekarang radio ini ternyata butuh juga nih di streaming. Oh, ternyata konten kita ini juga butuh loh disiarkan melalui sosial media, butuh Twitter juga. Kemudian, oh siaran kita sepertinya sudah harus disesuaikan nih, audiens kita sekarang anak mudanya lebih suka mendengarkan yang seperti apa. Itu tugasnya dari direktur program, membuat konten.
audio, membuat program radio itu menjadi bisa ada dan akan didengarkan oleh pendengar. Selanjutnya manajer pemasaran. Kalau kita ingat-ingat materi kuliah manajemen media, teman-teman, bagaimana ketika kontennya sudah bagus, tapi tidak ada yang mendengarkan. Itu siapa yang bertugas? Manajer pemasaran. Meningkatkan relasi, meningkatkan pendapatan stasiun dari iklan, kemudian kerjasama berbagai program, koordinasi promosi, baik itu kegiatan on air maupun kegiatan off air. Bagaimana caranya supaya konten-konten atau program-program yang ada di dalam radio ini bisa dinikmati oleh khalayak. Itu manajer pemasaran. Dan yang terakhir, 4 posisi kunci dalam stasiun radio, tentu saja manajer teknisnya. Kontennya, programnya, perencanaannya sudah bagus. Yang dengar sudah ada, perusahaannya sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau alat-alat yang digunakan itu tidak sesuai, banyak noise-nya, antenanya bermasalah, transmitternya tidak kuat, kemudian mic-nya rusak, itu adalah tanggung jawab dari manajer teknis. Bertugas mengelola seluruh peralatan teknik operasional radio, memperbaikinya, kemudian memelihara dan meningkatkan kualitas teknologi. Bicara soal teknologi yang semakin berkembang juga adalah tanggung jawab dari manajer teknis. Oh, kayaknya mic kita sudah kurang bagus nih, sudah harus ganti yang versi yang lebih tinggi, yang kualitasnya lebih bagus, seperti itu. Nah, 4 posisi kunci ini teman-teman manajer operasi, pemasaran, teknis, dan direktur program. Tapi yang akan banyak kita bahas adalah di bagian program yang kedua ya. Yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah kita, teori dan praktek siaran radio, kita berfokus pada bagaimana cara membuat program yang lebih baik atau program dengan kualitas yang sesuai dengan visi dan misi dari radio yang kita jalankan. Seperti itu. Nah, secara umum struktur organisasi radio, teman-teman, akan saya gambarkan pada bagian di bawah ini. General Manager, manajer secara umum. Kemudian ada Station Manager. Di bawahnya ada 4 bagian, salah satunya ada manajer operasi yang tadi ya. Ada traffic, ada continuity, kemudian ada program. Fokus kita membahas bagian yang ini, program. Penyiar, music director, news staff, dan lain-lain. Intinya bagaimana orang-orang ini membuat program yang baik. Kemudian pemasaran, ada promosi, ada staf penjualan, dan lain-lain. Dan terakhir adalah engineering atau tadi yang direktur teknis. 4 yang ada di sini teman-teman untuk struktur organisasi radio. Wilayah kerja di radio teman-teman. Untuk menjalankan institusi kepenyiaran, radio diperlukan 3 hal yang berjalan harus secara sinergis. Produksi siaran tentu saja mengelola seluruh proses produksi hingga on air siaran yang menentukan perencanaan kira-kira siapa yang jadi penyiarnya, siapa yang akan menjadi narasumbernya, durasi programnya berapa lama, apa yang akan dibahas dalam setiap konten audionya, iklannya siapa saja yang bisa masuk, itu masuk kepada produksi siaran, mengelola seluruh proses produksi hingga bisa on air. Yang kedua, pemasaran. Tadi bicara soal iklan yang bisa masuk di dalam produksi, iklannya sudah ada, tinggal diputarkan. Tapi siapa kemudian yang boleh memasukkan iklannya, itu adalah bagian pemasaran. Mengelola pemasukan iklan, keuangan, personalia, dan kehumasan. Termasuk ada juga nih yang namanya klub pendengar. Kalau zaman dulu ya teman-teman ya, anggaplah fans-fans atau pendengar radio yang sering mendengarkan radionya lah. Dan kemudian wilayah kerja radio ada teknik siaran, mengelola stabilitas peralatan teknis siaran. Tentu saja kalau radionya 24 jam ya selama 24 jam harus siap sedia. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita berfokus kepada wilayah kerja pada produksi siaran teman-teman.
Ada apa saja? Nah, tadi yang dijelaskan di awal, yang saya jelaskan di awal bahwa tim produksi itu disesuaikan di setiap program-programnya, disesuaikan dengan kebutuhannya, itu sesuai dengan programnya. Misalkan saja kalau siaran musik, umumnya dipimpin oleh seorang direktur atau MD, musik director, yang membawahi ada programmer, ada DJ atau disc jockey, ada presenter, ada script writer. Ini secara fungsi teman-teman. Walaupun bisa jadi presenternya juga sebagai script, bisa jadi dia MD-nya juga, bisa jadi programmernya juga. Tapi secara fungsi semua ini harus ada ya teman-teman. Kemudian produksi siaran berita. Umumnya dipimpin oleh news director, kemudian di bawahnya ada reporter, ada news script writer, ada presenter, ada editor, dan ada anchor. Nah, teman-teman sama, ini pun juga berdasarkan fungsinya. Walaupun mungkin bisa jadi reporternya juga sekaligus menjadi penulis beritanya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi secara fungsi harus ada. Jadi ada orang yang mengambil atau membuat laporan dari liputannya, kemudian menulisnya, kemudian ada orang yang menyampaikan beritanya atau presenternya, kemudian ada juga yang mengeditnya. Mungkin suara dari narasumber, masih banyak noise-nya dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Nah, untuk produksi acara talk show, umumnya ada produser, kemudian ada pemandu atau penyiar, dan ada operator. Walaupun sekali lagi bisa jadi pemandunya juga operatornya, tetapi fungsi dari produser, fungsi dari pemandu atau penyiarnya, dan operator ini harus ada. Selanjutnya produksi siaran reguler, itu siaran-siaran yang umum ya teman-teman, yang sering yang sering sekali kita dengarkan. Presenter, kemudian ada reporter, scriptwriter, dan operator. Terakhir ada produksi siaran infotainment, produksi siaran iklan, ada produser, ada presenter, scriptwriter, dan operator. Sekali lagi teman-teman, yang ada di sini bisa jadi kembali lagi disesuaikan kepada kebutuhan radionya masing-masing. Tapi secara fungsi tentu saja secara garis besar kurang lebih sama. Intinya ada produser atau yang bertanggung jawab terhadap programnya tersebut, kemudian ada presenter atau bisa kita sebut dengan penyiar, siapa yang menyiarkan programnya, kemudian ada skrip. Tentu saja siaran antara yang dengan bernaskah dengan yang tidak bernaskah berbeda teman-teman. Walaupun kadang naskahnya itu tidak saklek, yang pasti ada bahan yang akan dibawakan oleh si penyiar dalam durasi waktu tertentu ketika mereka bersiaran. Dan operator juga harus ada, walaupun kadang-kadang mungkin di beberapa radio teman-teman ada penyiar sendiri sebagai operator sendiri. Nah, wilayah kerja produksi siaran ini teman-teman tadi seperti yang saya sampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dari jenis programnya. Seperti itu. Nah, itu saja materi dari saya hari ini, bahwa ada banyak sekali tim produksi dalam siaran radio itu disesuaikan dengan programnya. Terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan teman-teman, silahkan bisa tinggalkan komentar di e-learning ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.